Semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate berarti otomatis energinya untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pick a card trading kali ini, alangkah baiknya teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Nah, untuk di tema video kali ini yaitu perasaan dia terdalam kepadamu. Oke, jadi seperti apa perasaan dia terdalam kepadamu? Oke, langsung saja. Seperti biasanya ya, untuk card opening Clarissa menggunakan kartu Oracle. Dan dimana nanti ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman sebisa mungkin fokuskan pada tema video kali ini, yaitu seperti apa perasaan dia terdalam terhadapmu. Oke, sebentar akan Clarissa shuffle terlebih dahulu. Oke, langsung saja ya. Jadi sebisa mungkin teman-teman nanti ya ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman fokuskan pada tema video kali ini. Oke, langsung saja kita shuffle kartunya. Yes. Sebentar akan Clarissa tata dulu ya. Nah, oke ya teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu. Dan di mana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika dirasa kalian benar-benar bingung, kalian gak usah terlalu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian sesuai dengan isi kata hati kalian. Dan buat teman-teman semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih ya, aku ingetin lagi, kalian tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause video ini sampai kalian bisa benar-benar yakin, oke? Dan buat yang sudah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama. Untuk kartu yang ketiga dan kedua kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kita pada pilihan pile yang pertama. Oke. Coba kita seperti apa perasaan terdalamnya kepadamu. Okay, one card. Dua kartu. Agak ke atas ini ya.
Oke. Terus Oke, sesuai dengan judul tema dan deskripsi tadi, yaitu bagaimana perasaan terdalamnya kepadamu. Oke. Coba di sini akan Clarissa lihat. Jika dilihat dari kartunya, orang inilah yang sepertinya membuat kamu saat ini tuh merasa bahagia. Dan di sini yang saya lihat memang cinta dia itu begitu besar. Ya semula sih yang saya lihat mungkin kamu kurang perfect, kurang percaya sama dia karena ya mungkin di dalam hidupmu itu harus ada beberapa pertimbangan gitu. Apakah orang ini memang bener-bener layak untuk kamu atau tidak gitu. Cuman yang saya lihat orang ini tuh pinter ngedapetin hati kamu. Jadi tahu gitu cara menghadapi kamu itu seperti apa, titik kelemahan kamu itu seperti apa, dan tahu gitu bagaimana isi terdalam hati kamu yang sesungguhnya itu seperti apa. Sampai-sampai ya kayak seolah-olah ngebuat kamu ini jadi berkemas gitu. Yang artinya itu berkemas seperti apa sih? Kamu bertransisi dari mungkin perasaan kamu itu yang dulu kurang bahagia, mungkin ada yang masih jadian sama pasangan dia yang dulu, atau mungkin ada yang baru putus, atau mungkin bahkan ada yang dulunya itu dia masih memiliki pasangan terhadap orang lain, sampai benar-benar kamu itu kayak berpindah, bertransisi, menjemput dia gitu. Yang artinya apa? Ya hati kamu justru malah merasa nyaman terhadap orang ini daripada hubungan kamu di masa lalu. Jadi seperti itu. Karena yang saya lihat ya kayaknya kamu ini benar-benar transisinya, benar-benar berpindah hatinya, mencintai dia ini nggak setengah-setengah. Jadi kayak semuanya sudah kamu serahkan sama dia. Karena apa? Ya orang ini basically di dalam hati dia yang paling dalam, orang ini begitu tulus mencintai kamu, ingin memiliki kamu. Bahkan yang saya lihat dia tidak peduli gitu melihat apakah pada saat itu kamu memiliki pasangan atau tidak gitu. Yang penting orang ini sudah ngebuat kamu nyaman. Dan jika dilihat dari kartunya, ya kayak dilihat dari kartunya di sini tuh kayak bener-bener kamu itu merasakan suatu apa ya? Suatu kebahagiaan baru di sini yang saya lihat. Karena ya mungkin gitu. Kamu sebelumnya tidak pernah mendapatkan kebahagiaan di saat kamu menjalani hubungan dengan masa lalu kamu dulu gitu. Kebahagiaan ini baru kamu rasakan, baru dapatkan setelah orang ini benar-benar hadir di dalam kehidupan asmara kamu. Terus juga di sini sih kamu juga menganggap bahwa ini adalah suatu keajaiban Tuhan yang memang benar-benar dihadiahkan untuk kamu gitu. Karena ya sebelumnya kamu mungkin mendapatkan suatu pasangan yang terlalu penuh rahasia sama kamu, terlalu manipulatif sama kamu, sehingga ya membuat kamu kurang merasa nyaman. Sampai pada akhirnya orang ini hadir di dalam hidupmu dan kamu merasakan suatu keajaiban. Wah, apakah ini adalah cinta yang nyata, cinta dari orang baru yang tidak pernah aku dapatkan sebelumnya. Ya memang terlihat jelas gitu. Orang ini kayak seolah-olah itu keajaiban yang intinya itu dihadirkan Tuhan untuk benar-benar menyayangi kamu, mencintai kamu, dan melindungi kamu. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya bahwa sepertinya kamu itu banyak tertekannya pada saat kamu menjalin hubungan dengan
masa lalu kamu gitu. Karena terlihat di sini kamu begitu sedih, hari-hari kamu itu penuh kekhawatiran, bahkan senyum pun sepertinya tak bisa gitu. Sampai akhirnya kayak kamu itu sempat sih ada pikiran, apakah saya harus mempertahankan hubungan ini, apakah saya harus bertahan sama dia, atau saya harus meninggalkan dan membuka hati bersama orang baru. Tapi kayaknya tuh tanpa disuruh pun gitu, kayaknya entah kenapa orang ini tuh tiba-tiba, mungkin kamu bisa kenal lewat sosmed ya, tiba-tiba langsung ngechat kamu dan ya kayak langsung ngebuka jalan aja gitu, jalan untuk komunikasi. Dan intinya kamu jadi nyaman sama dia, dia juga sepertinya nyaman sama kamu. Bahkan yang saya lihat gitu, ketika ya mungkin dalam 1, 2, 3, 4 hari gitu ya, orang ini menjalin komunikasi sama kamu, perasaan dia itu langsung timbul dan nyata secara jelas, kayak bahwa aku ini harus memperjuangkan orang ini tuh, kayak gitu. Karena dia tuh merasa bahwa kamu itu kayak orang yang paling spesial di mata dia gitu, dan ingin memiliki kamu seutuhnya. Terus juga di sini ini nggak dibuat-buat ya, karena yang saya lihat ya orang ini tuh bener-bener mencintai kamu, mengharapkan kamu itu berdasarkan titik kenyamanan ini gitu. Karena ya entah kenapa gitu ya, mungkin pasangan kamu dulu menilai kamu itu orangnya itu, mungkin kamu itu kayak bikin dia nggak nyaman gitu. Tapi setelah kamu mengenal orang ini gitu, kayaknya orang ini tuh mampu menilai kamu bahwa kamu itu bisa membuat dia nyaman. Dan yang kayak seolah-olah itu ada energi di dalam diri dia untuk maksudnya mempertahankan kamu gitu. Makanya intinya cinta dari kamu dan dia ini tercipta berdasarkan titik kenyamanan. Terus juga di sini yang saya lihat ya, pada awalnya sih kamu intinya itu nggak ceroboh ya. Artinya orang ini datang di dalam kehidupan kamu pada saat itu kamu nggak ceroboh, karena kamu juga intinya masih mempertimbangkan, karena kamu juga sepertinya ada orang lain pada saat itu. Tapi setelah dipikir-pikir gitu, kamu lebih memilih kebahagiaan kamu daripada mempertahankan hubungan kamu di masa lalu. Karena bagaimanapun juga gitu, kamu merasa bahwa intinya kamu cari suatu hubungan ini untuk tujuan kebahagiaan, bukan untuk masalah penderitaan. Makanya gitu, kamu berani bertransisi, beralih memberikan semua hati kamu untuk dia, karena ya kamu memahami, kamu tahu sisi terdalam dia itu sepertinya bisa untuk dipertahankan dan layak untuk diperjuangkan. Terus juga Clarissa dapat melihat ya, di sini ada kartu Angel Therapy yang artinya itu apa gitu. Ya mungkin sih saya paham di sini bahwa yang namanya suatu hubungan itu juga ini itu pasti ada lika-likunya gitu. Cuman ya kamu merasa bahwa kamu menjalin hubungan bersama orang ini tuh kayak lebih banyak bahagianya gitu daripada ya mungkin rasa khawatir sih ada. Cuman bisa dibilang gitu, kamu nggak banyak tegangnya, nggak banyak bersih tegangnya daripada sama pasangan kamu dulu gitu. Karena di sini yang saya lihat, kamu sepertinya sebenarnya itu sudah ingin melepaskan pasangan kamu di masa lalu gitu, dengan alasan ya mungkin kamu gak bisa bahagia bersama dia, kamu selalu disudutkan sama dia, kamu selalu mengalah gitu. Sedangkan dia selalu membenarkan diri dia tanpa tahu bagaimana penjelasan dari kamu. Lalu juga di sini Clarissa dapat melihat, cuman di sini sepertinya orang ini tuh ya sebenarnya ingin memiliki kamu seutuhnya. Cuman entah kenapa di sini tuh masih ada batasan, yang artinya ya saat ini sih kamu sudah jadian sama dia, cuman kayak orang ini tuh sebenarnya masih mikir gitu untuk memilih kamu seutuhnya. Mungkin di sini saya dapat melihat beberapa energi gitu ya. Mungkin orang ini mikir di saat sekarang ini mungkin kamu masih terbayang-bayang masa lalu kamu, atau mungkin di belakang kamu itu masih ada orang lain, atau mungkin hal lain gitu yang membuat dia itu jadi kayak intinya tuh nggak bisa langsung lepas dan memilih kamu seutuhnya. Itu yang menjadi PR sih sebenarnya dalam diri kamu. Kamu harus mencari tahu gitu sebenarnya apa sih yang membuat kamu kok ya ini ya, kita bahagia, kita seneng, tapi kok kayak seolah-olah kamu nggak bisa lepas gitu loh. Intinya tuh nggak bisa lepas secara 100% bahwa kayak seolah-olah itu kamu bisa memiliki aku seutuhnya. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat bahwa ya walaupun saat ini misalnya ya kayak
Walaupun di dalam hubungan kamu yang baru ini juga namanya siapa sih, yang namanya hubungan itu pasti juga ada, maksudnya itu ada gonjang ganjingnya, dalam artian ada up ada down gitu, ada di saat kamu sedih, ada di saat kamu khawatir, intinya nano-nano lah ya. Cuman di sini Clarissa dapat melihat kamu itu masih, intinya itu benar-benar ketika kamu dihadapkan sama dalam suatu problem sama dia, kamu dan dia ini tipe orang yang nggak, maksudnya itu saling menyalahkan satu sama lain, tapi benar-benar kayak kamu dan dia ini sama-sama mengkoreksi gitu loh, sama-sama mengkoreksi tentang sebenarnya kurangnya kita ini di mana sih gitu, kurangnya saya ini di mana gitu. Untuk apa gitu ya, biar intinya tuh masalah ini cepet kelar gitu. Jadi nggak ada yang, mungkin jikalau kamu dengan masa lalu kamu dulu lebih banyak saling melempar kesalahan, saling menyalahkan satu sama lain. Cuman kalau orang ini tuh tipe orang yang bener-bener orangnya bisa diajak untuk memecahkan suatu masalah tanpa harus menyalahkan si A si B gitu. Dari sini yang saya lihat, orangnya sangat anu ya, di sini bener-bener kayak tipe orang yang sebenarnya tidak terlalu suka berbelit-belit sama masalah. Jadi intinya ya sama sih seperti kamu juga bukan tipe orang yang suka terlalu berlarut-larut dalam permasalahan dan kesedihan. Sebisa mungkin apabila hal itu bisa diselesaikan gitu, ya sudah, kita take action gitu. Bagaimana kita menyelesaikan permasalahan tersebut. Terus juga di sini ada kartu Hello from Heaven. Ya kamu sih menjalin hubungan dengan dia ini kayak berasa mimpi gitu. Jadi berasa mimpi seperti apa gitu? Ya kayaknya kamu yang merasakan feel-nya dapat gitu, yang merasakan suatu titik terdalam dari cinta gitu, ketika orang ini hadir mengetuk pintu hati kamu. Karena ya jika dilihat-lihat gitu ya, kayak kamu seolah-olah itu kayak mendapatkan suatu guardian angel dari surga yang didatangkan sama Tuhan, bener-bener untuk ngejaga perasaan kamu, untuk ngejaga hati kamu, biar kamu itu nggak sedih lagi. Terus juga di sini yang Clarissa lihat ya dari energi kartunya, Clarissa dapat melihat kayaknya bener-bener kayak ini ya. Saya dapat melihat bahwa orang ini tuh kayak bener-bener tipe orang yang ini ya tuh, kamu banyak kagum sama dia gitu, karena mungkin sisi ketulusan dia, sisi kebaikan dia, dan kebaikan dia itu yang saya lihat nggak cuma berlaku di pasangannya aja, karena ya orang ini tuh mampu berbuat baik terhadap siapapun, misalnya saja sama lingkungan sekitar, sama teman dia gitu, terus juga sama orang lain. Itu yang membuat kami tuh jadi berpikir gitu, wah ternyata di dunia yang seperti ini tuh masih ada loh orang yang bener-bener peduli terhadap sahabatnya, terhadap orang lain, terhadap keluarganya gitu. Jadi kayak kamu itu jadi ada nilai plusnya gitu di dalam hati kamu, untuk intinya itu secara tidak langsung kamu mengcopy sifat dia gitu tanpa dia tahu. Cuman di sini sih yang saya lihat kamu juga ada sisi kebingungannya sih gitu. Sisi kebingungannya itu maksudnya gini loh, apa sih yang harus saya lakukan bersama dia ke depannya? Apakah kamu tetap mempertahankan hubungan ini atau kamu bagaimana? Itu yang sebenarnya itu menjadi titik bingung kamu pada saat ini. Cuman saran saya sih lebih baik ambillah yang menurut kalian itu merasa nyaman gitu. Dan jangan diambil ketika kamu intinya itu take action pada saat kamu merasa terpaksa, karena itu juga tidak bagus. Lebih baik ikuti saja alur naluri kamu. Apabila memang kata hati kamu mengatakan bahwa dia layak untuk dipertahankan gitu, ya sudah ambil saja. Tapi apabila hati kamu mungkin masih ragu, lebih baik di hold terlebih dahulu gitu. Terus juga di sini jika dilihat dari kartunya, ya kamu dan dia ini masih benar-benar, perjalanan kamu ini perjalanan yang sangat panjang ya, yang artinya itu ya masih banyak cerita, masih banyak hal yang harus benar-benar kamu perbarui bersama dia. Dalam artian tuh apa sih gitu? Ya apabila kamu menginginkan biar hubungan kamu semakin lama semakin indah, kamu benar-benar harus ada itikat, bukan itikat sih, tapi kayak lebih, iya sih itikat ya, untuk apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya perbaiki. Ini semata-mata ini bukan untuk apa-apa ya, semata-mata untuk
kebaikan hubungan kita bersama gitu loh. Dan harapan kamu sebenarnya apabila kamu ada kurangnya gitu, ya pasangan kamu berani menegur gitu. Dan begitu pula sebaliknya. Jadi sebenarnya yang kamu inginkan tuh hubungan yang sama-sama saling terbuka, tanpa ada ditutup-tutupi. Misalnya saja ketika kamu itu bener-bener, kan biasanya ada seseorang itu yang misalnya pasangannya itu ada suatu sifat itu yang nggak dia sukai, cuman dia tuh nggak berani negor, jadi lebih ke kayak diem aja, sampai nantinya itu kamu sendiri yang merasa nggak nyaman. Kamu nggak suka tipe orang yang seperti itu, bener-bener suka sama orang yang sama-sama terbuka. Terus juga di sini ada kartu konselor. Mungkin ya kenapa orang ini tuh nggak bisa, ini ya tuh nggak bisa langsung memilih kamu seutuhnya. Mungkin takutnya orang ini tuh karena kamu masih terlalu terbawa-bawa sama bayangan masa lalu kamu. Karena terlihat dari kartunya di sini. Terus juga di sini ada kartu Eight of Swords. Ya, kayaknya yang saya lihat orang ini tuh bener-bener mencintai kamu itu tanpa berdasarkan melihat apapun. Jadi tanpa melihat sekitar. Orang ini tutup mata, tutup telinga. Dia mencintai kamu itu hanya menggunakan hati. Jadi tanpa ada paksaan dari orang lain, tanpa ada unsur keterpaksaan atau yang lain-lain. Ini murni dari dalam lubuk hati dia gitu. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya, orang ini tuh tipe orang yang nggak bisa ngelihat pasangannya sedih gitu. Terutama ketika orang ini mungkin mendapatkan suatu problem, suatu masalah di dalam hidup dia. Karena ya apabila dia ditanya gitu, apakah intinya kamu itu ada masalah gitu, ya sebenarnya dia ada masalah pribadi dari diri dia sendiri. Cuman orang ini tuh nggak bisa membuat pasangannya sedih gitu. Jadi ya kayak sebisa mungkin dia menutupi. Bukan berarti dia tidak bisa terbuka. Karena maksudnya apa yang dia lakukan saat ini semata-mata ya untuk kebaikan gitu loh, bukan untuk hal lain. Oke. Dan sekarang kita lanjutkan lagi untuk teman-teman yang memilih kartu selanjutnya. Kartu nomor 2, Knight of Pentacle. Ada kartu Ace of Wands. Ada kartu Queen of Swords. Ada kartu Knight of Pentacle, ada kartu The Sun. Oke, kartunya terbuka satu. Oke.
Oke, sesuai dengan judul tema dan deskripsi yaitu perasaan dia terdalam kepadamu. Jika dilihat dari kartunya terlihat ya, orang ini sisi dia terdalam terhadap kamu itu seperti apa sih? Seperti apa kamu di matanya gitu. Ya, kalau orang ini sih melihat kayaknya dia itu sudah menemukan warna baru di dalam kehidupan cinta dia. Karena ya jika dilihat gitu ya, orang ini tuh sangat sayang sama kamu, sangat intinya itu banyak hal yang dia suka dari kamu. Jadi kayak bener-bener orang ini tuh sangat mencintai kamu itu dengan apa adanya. Tanpa ada unsur dibuat-buat untuk mempermainkan kamu atau mungkin untuk membuat kamu sedih itu tidak ada. Karena yang saya lihat di sini ya, dia tuh menganggap gitu bahwa kayak kamu dan dia ini bisa dekat sampai akhirnya bisa jadian gitu. Kayaknya kamulah yang mampu memberikan warna baru di dalam kehidupan cinta saya, karena terlihat di sini. Terus juga di sini yang saya lihat dia juga intinya sudah mulai bisa bertransisi dari kehidupan dia di masa lalu menuju kehidupan yang baru gitu. Intinya itu apa? Membina cinta bersama kamu untuk tujuan ya mungkin ke hal yang lebih serius kali ya. Karena jika dilihat dari kartunya, mungkin orang ini juga di masa lalu memiliki banyak beban di dalam hidup dia. Banyak intinya itu perasaan menderita. Cuman setelah orang ini mengenal diri kamu gitu. Yang artinya dia merasa bahwa di dalam hidupnya ini seolah-olah mendapatkan energi baru, mendapatkan warna baru di dalam kehidupan dia. Bukan cuma itu saja, karena di sini ada kartu The Sun yang artinya itu apa sih gitu. Ya orang ini tuh seseorang yang terlahir kembali dalam ini itu dalam kehidupan cinta baru dia. Dalam artian apa ya? Kayaknya ya orang itu seolah-olah terlahir kembali dari sisi gelap menjemput sisi terang gitu. Dan siapa yang menerangi gitu? Kayaknya seolah-olah gitu ya, jika dilihat orang ini tuh sudah tidak memiliki harapan lagi di dalam dunia percintaan setelah orang ini intinya mengenal kamu gitu. Kayak orang ini tuh seolah-olah terlahir kembali dari masa kelam ke masa yang lebih cerah gitu. Terus juga di sini ya mungkin kamu dan dia sepertinya memiliki basic sama-sama masalah ya, sama-sama maksudnya itu apa ya? Kayak kamu dan dia ini benar-benar ada suatu hal yang intinya itu ada kesamaan dan ini yang bersangkutan dari masa lalu. Dan itu yang membuat kamu itu jadi kayak tiap malam itu benar-benar mikir gitu loh, mikir sama dia gitu. Yang kayak terkadang juga kamu dan dia banyak meluapkan waktu untuk saling teleponan sebelum tidur, banyak waktu untuk saling bercerita sebelum tidur. Karena apa gitu ya, intinya sambil bercerita kamu juga sambil mendekati, intinya sama-sama saling mempelajari gitu bagaimana karakter dan sifat masing-masing gitu. Terus juga di sini kamu sebenarnya juga paham gitu loh bahwa sepertinya dia juga memiliki masa lalu yang buruk terhadap percintaan. Cuman ya karena kayak basically kamu dan dia sudah sama-sama saling mencintai gitu. Harapan kalian tuh tidak sama-sama saling menyakiti. Karena kalian berdua sudah tahu rasanya gitu, bahwa disakiti itu rasanya nggak enak banget gitu. Terus juga orang ini banyak mengimpi-impikan atau mengidam-idamkan suatu keindahan bersama kamu gitu. Dan orang ini juga berharap gitu biar kemenangan itu cepat gitu, cepat menjemput kamu. Dalam artian tuh kemenangan tuh yang seperti apa sih gitu. Ya bisa bersatu dengan kamu dalam ikatan tali pernikahan itu kan kemenangan gitu. Jadi orang ini tuh sebenarnya menanti-nanti momen tersebut, menanti-nanti momen indah ini gitu. Untuk apa gitu? Ya intinya menepati janji dia gitu untuk bisa bersama dengan kamu dalam ikatan tali pernikahan. Terus juga di sini ada kartu Spread Your Wings yang artinya ya begitu pula juga orang ini tuh sepertinya benar-benar merasakan suatu kebebasan itu ketika orang ini menjalin hubungan dengan kamu. Karena apa gitu? Ya kayaknya orang ini tuh terlalu dikekang, terlalu dicurigai, terlalu dituduh yang enggak gitu. Itu kan yang membuat dia tuh jadi tertekan, nggak bisa bebas gitu. Memang sih kamu itu bukan tipe orang yang karakter yang terlalu suka mengekang pasangan, dan kamu juga intinya nggak terlalu suka apabila kamu dikekang pasangan kamu gitu. Nah makanya itu yang saya lihat orang ini tuh bener-bener apa ya,
merasakan suatu kebebasan ketika orang ini mengenal kamu gitu, mengenal kamu secara dalam, secara detail. Jadi kayak orang ini seolah-olah itu menemukan suatu kebebasan baru yang sejatinya belum pernah dia rasakan sebelumnya. Terus juga bukan itu sih gitu. Di dalam hidup dia, walaupun intinya kamu dengan dia ini belum menikah, tapi saya dapat melihat aura ya. Kayaknya seolah-olah orang ini tuh, walaupun kamu belum menikah sama dia, sudah menganggap kamu itu adalah queen di dalam hatinya. Yang artinya tuh kamu adalah raja, kamu itu adalah ratu di dalam hatinya. Dan ininya apa sih gitu? Ya, ininya dia yang melindungi kamu, dia yang menjaga kamu gitu. Walaupun kamu juga intinya sih sempat sih kayak memberi candaan, suatu ancaman seperti apa sama dia yang kayak gini. Nanti kalau misalnya kamu selingkuh gitu ya, awas ya kamu ya gitu. Kayak seolah-olah kayak kamu ancam gimana gitu. Nanti bakalan aku putusin, aku nggak akan maafin kamu lagi atau gimana. Cuman ya kayaknya nih orang itu kayak senyum aja gitu. Karena ya semakin kayak kamu takut kehilangan dia, dia semakin senang sama kamu. Semakin kamu cemburu sama dia malah semakin senengnya itu kelihatan gitu loh. Karena dia merasa bahwa ya cinta kamu kan berarti sungguh-sungguh gitu loh. Cinta yang nggak main-main. Terus juga di sini ya sebenarnya sih kamu juga ingin ya, maksudnya itu cepet-cepet didatangkan suatu momen biar kamu dengan dia ini bisa bersatu dalam ikatan tali pernikahan. Itu sih. Cuman yang kayak terkadang yang kayak membuat kamu kesel itu kayaknya gitu gini loh. Nih orang katanya serius sama aku, tapi kenapa ya nih orang kok belum juga menunjukkan itikat serius dia gitu. Misalnya melamar aku atau bagaimana, itu ada di dalam pikiran otak kamu gitu. Cuman di sini yang lebih ditekankan lagi, yang lebih Clarissa lihat ya. Ya orang ini sebenarnya sudah paham betul, orang ini sudah tahu betul kok apa yang kamu rasakan. Dan apa sih yang saat ini dia cari gitu loh. Apa sih sebenarnya yang dia cari kok sampai detik ini kok sepertinya kayak belum juga orang ini menunjukkan itikat keseriusan terhadap kamu. Ya yang Clarissa lihat, orang ini semata-mata itu nggak ingin bener-bener intinya itu menikahi kamu tanpa ada intinya itu sesuatu hal yang terkumpul secara jelas. Misalnya apa sih yang terkumpul secara jelas ya, mungkin materi, terus mungkin rasa tanggung jawab dia, atau mungkin hal yang lain gitu. Karena kan nggak mungkin gitu menikahi kamu itu tanpa adanya unsur harta, keuangan gitu loh. Jadi kayak bener-bener apa ya intinya, harus ada kesiapan lah gitu. Apalagi kan kamu anak orang gitu, jangan sampai lah gitu kamu dibuat kecewa gitu loh. Terus juga di sini orang ini kamu dan dia sebenarnya banyak kecocokan, di mana dia suka anak kecil, kamu juga sepertinya suka anak kecil. Karena eh mungkin orang ini juga nalurinya itu sudah, kalau misalnya dia seorang laki-laki, naluri kebapaan dia itu tinggi. Apabila dia seorang perempuan, berarti ya naluri keibuan dia itu sangat tinggi. Dan orang ini juga ini itu benar-benar berharap suatu apa ya, keajaiban tuh datang apabila mungkin kamu dan dia sudah menikah, sudah intinya itu sudah diikat dalam tali pernikahan. Keinginan dia itu sebenarnya cuma satu gitu loh. Biar intinya itu nggak usah terlalu menunggu waktu lama lagi, biar cepet-cepet dapat momongannya. Itu yang dia harapkan. Terus juga di sini ada kartu healthy lifestyle. Orang ini juga tak henti-hentinya sepertinya selalu peduli terhadap kesehatan kamu. Yang artinya apa sih gitu ya, kamu jangan heran apabila orang ini tuh terlalu bacot. Bacot dalam artian bukan bacot dalam hal negatif, tetapi ini dalam hal positif. Yang artinya itu orang ini tak henti-hentinya selalu ngingetin kamu, misalnya kamu jangan makan ini, kamu jangan jajan ini, kamu jangan apa gitu. Kamu kan punya sakit ini, punya sakit itu. Jadi kamu sebisa mungkin gitu nggak boleh makan yang aneh-aneh. Terus juga orang ini juga selalu mengingatkan, memberikan perhatian terhadap kamu. Misalnya saja kayak, kamu sudah makan apa belum? Jangan-jangan kamu belum makan gitu. Kayak orang itu kayak perhatian dia bener-bener ya secara jelas, secara nyata. Karena jika dilihat dari sisi kedalaman hati dia gitu, orang ini tuh cinta kamu itu secara sungguh-sungguh loh, tanpa ada unsur mempermainkan perasaan kamu gitu. Terus juga di sini ada kartu Ace of Wands. Apa sih gitu? Sebenarnya kalau kamu bertanya tujuan dia itu sebenarnya apa sih, beneran cinta atau intinya main-main? Karena di sini ada kartu Ace of Wands yang artinya
Ya, orang ini ngedeketin kamu itu tentunya itu dengan maksud dan tujuan yang jelas gitu. Yang artinya maksud dan tujuan jelas itu seperti apa gitu. Ya, orang ini kan benar-benar sudah ngebuat kamu nyaman. Orang itu yang benar-benar sudah, intinya kamu sama-sama saling belajar dan sama-sama saling tahu tentang sifat dan karakter masing-masing. Jadi ya bisa dipastikan bahwa tujuan orang ini untuk mendekati kamu ini untuk tujuan serius, bukan untuk main-main. Karena di dalam hati dia, di dalam dasar hati dia ini sudah ada basic niat dan ketulusan gitu. Jadi ya kamu jangan salah persepsi gitu loh sama dia. Terus juga Clarissa dapat melihat ada kartu chakra learning yang artinya itu ya jika ditanya gitu orang ini cintanya sebesar apa sih gitu. Ya intinya nggak bisa diukur. Dalam hati dia ini nggak bisa diukur karena ya dari sini energinya saja sudah terlihat bahwa cinta dia itu begitu besar sama kamu tanpa melihat flashback ke belakang kamunya itu seperti apa, kamu memiliki masa lalu yang kelam seperti apa. Orang ini tidak melihat itu karena ya di dalam prinsip hidup dia gitu, siapapun dia yang penting bisa ngebuat hubungan ini bahagia, bisa ngebuat hubungan ini nyaman, dan ini itu sama-sama saling peduli terhadap hubungan. Ya, maka dia akan maka hati dia gitu akan dia berikan pada siapapun orang yang menurut dia itu benar-benar layak seperti kriteria yang sudah aku sebutkan tadi. Terus juga di sini dari kartunya ada kartu Two of Swords yang artinya tuh apa sih gitu. Ya orang ini tuh nggak pernah loh intinya tuh ngedengerin orang lain. Maksudnya tuh ngedengerin sisi buruk kamu itu dari orang lain. Misalnya saja banyak ya namanya orang yang syirik terhadap hubungan tuh pasti kan ada aja gitu yang mempengaruhi. Misalnya kamu itu kayak gini, kamu itu kayak itu, kamu sebenarnya A, kamu itu sebenarnya C gitu. No, orang ini tuh tidak pernah mendengarkan orang lain karena di dalam hati dia kan sudah ada komitmen dan intinya sudah terkunci sama kamu gitu. Jadi intinya ya dia nggak pernah menggubris hal-hal itu. Dia hanya benar-benar menilai kamu berdasarkan keniatan hati dia tanpa mendengarkan orang lain. Dia menganggap saja gitu bahwa perkataan orang lain tuh sebagai motivasi untuk ya saling menguatkan satu sama lain lah gitu biar tidak mudah terpengaruh. Terus juga di sini orang ini juga harapan dia terhadap kamu itu sangat besar dan orang ini juga nggak ingin kedepannya itu menyakiti perasaan kamu gitu. Jadi karena dia sudah paham betul tentang intinya rasa sakit kamu di masa lalu itu seperti apa gitu. Ya makanya gitu orang ini kan sudah mendapatkan kamu, sudah intinya sudah berhasil lah meraih hati kamu. Cuman ya orang ini tuh nggak ingin kedepannya itu dicap sebagai orang yang menyakiti perasaan kamu gitu. Makanya dia sangat ngejaga betul tutur kata dia terhadap kamu, sangat intinya itu menjaga perasaan kamu. Biar apa gitu ya, biar orang ini nggak dicap sebagai seseorang yang dengan mudahnya mempermainkan perasaan orang. Terus juga di sini orang ini juga intinya layaklah untuk kamu perjuangkan. Kenapa saya bisa bilang layak gitu? Karena orang ini tuh yang saya lihat nantinya, misal pun kamu sudah menikah sama dia, orang ini tuh bisa bersikap adil terhadap siapapun dalam artian terhadap anaknya, waktu untuk keluarganya, waktu untuk kamu, waktu untuk pekerjaan. Jadi orang ini tuh benar-benar bisa memanage waktu dan itu yang kamu cari karena kamu juga intinya nggak ingin dong gitu istilahnya kamu dapat nafkah, dapat uang aja dari dia nantinya tapi kamu tidak mendapatkan perhatian secara nyata dan kebahagiaan gitu karena sesuatu itu menurut kamu itu nggak bisa dibayar dengan uang. Makanya ya intinya kamu kagum gitu, banyak kagumnya dari sisi dia dan ingin mempertahankan hubungan ini tuh sampai titik terjauh gitu loh. Terus juga di sini ada kartu Four of Wands yang artinya Four of Wands di sini terlihat dari auranya itu aura kebahagiaan penuh sukacita. Dan jika dilihat di sini apabila kamu mampu mempertahankan hubungan ini sampai ke jenjang pernikahan bersama dia gitu, saya yakin bahwa ya kedepannya cinta kamu semakin tumbuh indah, semakin harmonis dan semakin
Intinya itu semakin eratlah pondasinya. Jadi kayak cinta kamu nantinya itu akan semakin kuat. Dan tentunya harus diimbangi dengan perasaan saling memperhatikan dan saling peduli terhadap hubungan. Tanpa adanya itu juga bisa dibilang hanya sebatas angan-angan semata gitu. Jadi bagaimana gitu cara kamu bisa mewujudkan itu semuanya? Ya sebenarnya dari diri kamu dan pasangan kamu gitu. Bagaimana cara kalian bisa membuat hubungan ini setiap hari itu bahagia? Intinya sih sebenarnya cuma itu. Oke, dan sekarang saatnya kita lanjutkan lagi untuk teman-teman semuanya yang memilih kartu selanjutnya, yaitu kartu yang nomor nomor 3. Di sini ada kartu Ace of Swords. Pack of Pentacle. Then the Empress. Terus ada kartu Eight of Swords. Ada kartu Two of Wands. Ada kartu Queen of Wands. Oke. Ada kartu Life Review. Sensitivity. To live one. Oke, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu perasaan dia terdalam kepadamu. Jika dilihat dari kartunya, untuk teman-teman yang memilih kartu nomor 3 ini, seperti apa sih perasaan terdalam dia kepadamu jika dilihat orang ini tuh memiliki niat yang kurang bagus sama kamu? Dimana sepertinya orang ini mendekati kamu itu memiliki maksud dan tujuan lain. Karena apa gitu? Ya, kamu dapat merasakan sepertinya orang ini tuh penuh dengan tipu daya, manipulatif. Ada sesuatu hal yang dia sembunyikan dan dia tutupi kepadamu. Karena jika dilihat gitu, ya,
orang ini sepertinya ada orang lain di dalam hati dia gitu. Dan berarti orang ini mendekati kamu itu sepertinya apa sih gitu. Ya orang ini memiliki maksud dan tujuan yang tidak baik gitu. Bisa jadi kamu sebagai intinya pengisi kekosongan waktu dia aja semata. Bisa jadi kamu cuma dibuat cadangan. Bisa juga gitu. Memang orang ini ya memiliki hubungan lain gitu. It's okay gitu. Kamu sepertinya sudah jadian sama dia. Tapi gitu, kamu merasakan ada sesuatu yang aneh dari dia. Mungkin saja orang ini lebih tertutup sama kamu. Ada sesuatu hal yang berusaha dia tutup-tutupi, yang tak terungkap gitu. Jadi kayak bener-bener itu yang membuat kamu jadi ada tanda tanya gitu. Sebenarnya kamu juga sudah lama sih gitu mikir tentang hal ini. Cuman ya kamu itu nggak bisa lah intinya tuh langsung menuduh dia gitu. Jadi kayak bener-bener kamu itu berharap suatu keajaiban datang. Jadi kayak benar-benar Tuhan memberikan kamu jalan untuk tahu dia yang sesungguhnya itu seperti apa. Dan di sini yang saya lihat gitu, padahal jika dilihat-lihat di sini gitu, orang ini tuh banyak menjanjikan kata-kata manis sama kamu, banyak menjanjikan suatu keindahan bersama kamu gitu. Tapi ya kayaknya kamu itu merasa bahwa yang kayak janji-janji dari dia yang udah dia omongkan sama kamu itu tidak pernah ada yang terwujud satu pun gitu. Itu yang membuat kamu itu jadi merasa kayak gini loh. Loh ini sebenarnya nih orang itu buat janji sendiri gitu. Tapi kenapa ya gitu? Ya jika dibilang kita jadian juga sudah cukup lama. Tapi kenapa orang ini kok tidak ada inikat menunjukkan atau menepati janji dia kepadamu? Ya jika dilihat sih memang tentu saja. Karena apa gitu? Karena dia sudah merasa senang-senang sepertinya itu bersama orang baru. Karena di belakang dia sebenarnya ada seseorang itu yang lagi nunggu dia gitu. Nunggu dia untuk apa sih sebenarnya gitu. Nunggu dia untuk ya intinya si orang ini tuh sebenarnya nggak tahu apa-apa gitu. Karena dasar busuknya aja si orang ini gitu. Jadi kayak seolah-olah itu benar-benar dia menyembunyikan seseorang ini dari hadapan kamu. Tapi di belakang kamu orang ini tuh bermain bersama seseorang ini. Yang membuat kamu itu sebenarnya cukup curiga. Tapi kamu tidak memiliki cukup kuat bukti untuk mengungkapkannya gitu. Kamu ya yang saya lihat kamu saat ini hanya bisa intinya itu hanya bisa berdoa sama Tuhan. Berharap keajaiban Tuhan itu segera hadir dan datang. Memberitahu kamu bahwa dia ini orang yang seperti apa. Orang ini memiliki niat dan maksud tujuan kepada diriku ini seperti apa gitu. Kamu berharap keajaiban tersebut datang. Karena di sini yang saya lihat ya. Mungkin kamu dulu itu tiap hari kamu orang yang ceria, kamu orang yang mudah tersenyum, kamu orang yang apa. Tapi setelah intinya kamu tahu lah gitu. Intinya kayak kamu tahu dia ini banyak yang ditutup-tutupi dari kamu. Itu yang membuat kamu sebenarnya jadi lebih insecure sama dia gitu. Lebih apa ya intinya itu ada sesuatu hal yang sebenarnya itu pengen ungkapkan. Ada sesuatu hal rahasia dari dia itu yang sebenarnya itu pengen kamu tahu gitu loh. Karena ya kamu sudah nggak bisa lagi tersenyum bahagia. Hanya tersisa rasa kekhawatiran aja di dalam diri kamu gitu. Khawatir apa sih sebenarnya gitu? Ya khawatir dari apa yang kamu pikirkan itu terjadi kenyataan gitu. Karena jika dilihat gitu, kayaknya yang cukup ngerasa takut kehilangan dia itu cuma kamu aja gitu. Sedangkan orang ini tuh sebenarnya bagaimana ya jika dilihat ya, jika dirasakan di sini energinya cukup kejam juga gitu loh. Karena apa? Ya kamu sudah intinya memiliki itikat niat yang bagus sama dia, tapi dianya itu memiliki maksud dan tujuan yang intinya itu buruk gitu, yang cepat atau lambat bom ini juga akan meledak gitu. Sebenarnya kamu sudah tahu gitu loh. Sudah tahu jawabannya, cuman yang kayak kamu jadi kayak lebih bagaimana ya gitu, kayak lebih ada sisi deg-degannya gitu loh. Karena ya selama ini kamu sudah menaruh semua harapan kamu sama dia. Dan ketika kamu tahu dikecewakan gitu, bagaimana rasanya gitu. Itu kan seolah-olah seperti bom waktu yang kamu itu nggak tahu kapan meledaknya gitu loh. Walaupun orang ini selalu berkata percayalah kepadaku, atau mungkin intinya itu apalah gitu, aku nggak mungkin berbuat aneh-aneh, aku nggak mungkin, karena di hatiku ini cuma ada aku gitu.
Karena ya sebenarnya apa sih yang kamu khawatirkan gitu. Walaupun orang ini tuh sering gitu menyangkal tentang hal itu berkali-kali, menyangkal intinya tuh bahwa dia itu adalah benar, dia itu setia sama kamu. Tapi bagaimanapun juga gitu, alam bawah sadar kamu itu nggak bisa dibohongin gitu loh. Dan kamu itu juga bukan tipe orang yang karakternya itu benar-benar apa ya, kayak feeling kamu itu nggak pernah bleset gitu. Dalam artian kayak ya apabila kamu memiliki feeling yang kurang bagus gitu, ya kamu bakalan merasa gitu loh bahwa ya sesungguhnya orang ini tuh sebenarnya memiliki maksud dan tujuan yang kurang bagus. Cuman mungkin kamu masih menunggu bukti yang nyata secara jelas gitu ya, yang nantinya itu akan dibukakan sama Tuhan untuk benar-benar kamu lihat secara detail bahwa orang ini sebenarnya seperti apa sih gitu loh. Terus juga di sini, tapi sabar aja gitu. Ya walaupun saat ini saya paham, kamu merasakan suatu kesedihan itu saya paham. Kamu seolah-olah itu intinya itu kepingin beranjak gitu loh, kepingin beranjak dari hubungan ini, tapi kamu masih mikir gitu. Kamu mempertahankan juga intinya itu masih mikir. Yang intinya itu apa sih gitu. Sebenarnya ya saat ini kamu merasa bahwa perjalanan kamu dengan dia ini nggak bahagia gitu. Cuman mungkin kamu itu tipe orang yang legowo, kamu itu tipe orang yang bagus. Masih ada itikat baik dari diri kamu untuk mempertahankan. Berharap keajaiban itu biar datang. Keajaiban datang itu yang seperti apa? Ya biar orang ini bisa berubah, orang ini benar-benar mengakui kesalahan dan ingin menebus kesalahan bersama kamu. Karena yang saya lihat kamu itu tipe orang yang intinya bisa dibilang itu masih legowo lah, tapi nggak tahu juga gitu apabila orang ini benar-benar sadis terhadap kamu gitu. Ya bisa jadi rasa kelegoan tersebut berubah jadi rasa kebencian gitu loh. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya kamu intinya itu sudah memberikan semua hati kamu untuk dia. Tapi malah seolah-olah ya kayak kamu ini menjadi orang yang kasihan gitu loh. Dalam artian kamu sudah memberikan hati kamu untuk dia, tapi hati dia justru malah diberikan untuk orang lain gitu. Jadi kamu tuh kayak berpikir, wah betapa kurang ajarnya nih orang gitu loh. Karena ya kamu sudah tulus-tulusnya, kamu sudah banyak berlari, kamu sudah banyak memperjuangkan hubungan ini dengan tujuan ya biar bisa hubungan ini tuh loh dibawa ke jenjang yang lebih serius. Tapi apa daya gitu. Setelah kamu menyerahkan semua hati kamu, justru malah hati dia ini kayaknya diberikan sama orang lain. Yang membuat kamu itu jadi kayak bertambah kesel sama dia. Dan di sini yang saya lihat, wah ini ada kartu ini loh, Ten of Swords, yang artinya itu apa sih itu? Ya kamu sebenarnya nggak cuma satu kali ini aja sih dibuat sakit hati sama dia. Ada banyak hal tuh yang kayak ya kamu ini kayak terus-terusan gitu loh. Kapan sih kamu ini bisa bernafas secara lega? Kapan sih kamu ini bisa menghirup hawa kebahagiaan? Kok sepertinya kamu hanya merasa ditinggalkan, intinya itu ditinggalkan pedang yang masih tertancap di dalam diri kamu, tapi orang ini tidak ada itikat untuk mencabut pedang ini gitu loh. Yang artinya apa sih? Ya kayak dipikir-pikir kayak seolah-olah gitu. Kayaknya orang ini tuh mengharapkan biar kamu menderita aja gitu loh. Yang artinya ya bisa jadi seperti itu, atau bisa jadi yang kayak ya sudah gitu. Aku nggak mau tahu gitu. Yang penting saya sudah merasa happy dengan kebahagiaan dia yang sekarang gitu. Kalau misalnya next ke depannya gitu, apakah kamu mau mempertahankan saya atau kamu ingin melepaskan saya gitu. Itu sih kayak terserah kamu. Kayak seolah-olah itu seperti itu. Karena jika dilihat ya, intinya orang ini tuh tipe orang yang bener-bener intinya tuh masih suka seneng-seneng, masih tergiur sama orang baru, masih pandangan dia itu masih luas, ingin ada banyak hati tuh yang ingin berusaha dia jelajah gitu. Yang artinya apa sih gitu? Ya kamu sebisa mungkin sih jangan menaruh harapan pada orang yang seperti ini, karena bagaimanapun juga loh gitu. Sebenarnya itu masih banyak orang yang benar-benar mau tulus mencintai kamu itu dengan apa adanya tuh banyak banget gitu. Tapi kalau misalnya kamu ingin mempertahankan dia, ya itu nggak apa-apa sih gitu. Cuman konsekuensi dan resiko ya ditanggung masing-masing gitu loh. Kamu mau ininya seberapa tersakiti kamu baru kamu tersadar. Karena jika dilihat gitu, saat ini kamu sudah benar-benar menderita banget loh. Energi kebahagiaan dari raut wajah kamu saja sudah tidak dapat terlihat. Padahal basically gitu, kamu itu tipe orang yang
ceria, kamu itu tipe orang yang benar-benar humoris gitu. Tapi saya dapat melihat di sini itu semuanya sudah tidak nampak di dalam aura diri kamu. Jadi kayak kesannya itu lebih ke kayak kamu jadi lebih banyak diemnya, kamu lebih banyak murungnya, tersenyum pun tak bisa gitu. Menikmati makanan yang kamu suka pun juga sepertinya hambar semuanya. Karena apa gitu? Harapan kamu sudah dihancurkan sama orang ini gitu. Bener-bener gitu ya. Yang kayak kamu bisa senyum sih, cuman senyum kamu secara sekilas-sekilas aja, nggak seperti yang kayak dulu. Tapi ingat, Tuhan berlaku adil. Siapapun yang menanam kebaikan, di kemudian hari kamu akan menuai kebaikan. Siapapun yang menanam keburukan, entah suatu saat pasti keburukan juga akan datang gitu. Dan begitu pula ini berlaku juga di dalam kehidupan kamu. Dimana ya orang ini kan meninggalkan sejuta bekas luka, yang artinya menanam keburukan di dalam diri kamu. Entah cepat atau lambat, kamu akan mendapatkan kemenangan tersebut. Yang artinya ada suatu momen di mana yang kayak kamu ini benar-benar nantinya gitu ya dibukakan sama Tuhan, yang nantinya itu akan ngebuat kamu ini benar-benar ilfil untuk melihat dia, untuk mempertimbangkan dia menjadi jodoh atau kekasih hati kamu saja. Itu kayak benar-benar sudah ilfil gitu. Karena nantinya Tuhan akan menyajikan secara jelas dan nyata tentang orang ini tuh sebenarnya kayak apa gitu loh. Dan kamu sudah pada saat momen itu gak ingin lagi gitu, bener-bener mempertahankan sama dia, berharap sama dia. Itu semua sudah nihil gitu. Karena kamu sudah tahu sejatinya nih orang itu sebenarnya memiliki maksud yang seperti apa sih sama kamu gitu. Di sini juga ada kartu live review. Ya sudah, intinya itu semuanya itu tidak perlu disesali. Apapun yang sudah terjadi, kita anggap saja itu sebagai pembelajaran diri untuk menjadi, intinya tuh untuk menjadi pribadi yang lebih bagus, untuk lebih berhati-hati dalam melangkah. Karena ya intinya tuh jangan menganggap suatu kegagalan itu sebagai penderitaan, tapi kita anggap saja bahwa suatu kegagalan itu sebagai suatu pembelajaran, biar kedepannya kita tidak terjatuh pada lubang yang sama. Terus juga di sini ada kartu Pack of Pentacle. Ingat gitu ya, kamu orang baik. Orang yang baik akan disandingkan dengan orang yang baik. Orang yang buruk juga akan disandingkan dengan orang yang buruk. Begitu pula juga diri kamu gitu. Saya yakin entah cepat atau lambat itu akan ada seseorang yang benar-benar akan hadir di dalam kehidupan cinta kamu untuk benar-benar yang kayak mewujudkan cinta sejati itu benar-benar ada. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih di sini buat teman-teman semuanya yang tadi sudah menyimak ya. Dan buat teman-teman yang ingin gabung di personal reading, silahkan semua keterangannya ada di bawah link deskripsi video kali ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan biar ketika Clarissa mengupload video terbaru kalian tidak ketinggalan ya. Ingat ya, buat teman-teman yang ingin personal reading, silahkan semua langkah-langkahnya, cara-caranya, semua keterangannya ada di bawah link deskripsi video ini. Kalian bisa baca semuanya secara jelas, secara detail ya. Oke, terima kasih ya. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Mudah-mudahan kalian semuanya ya dibebaskan dari segala kesulitan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih semuanya.